Aduh, boleh ngulik dari tadi. Oh. Mas, sate Beli sate nih. Mau beli berapa? 200 tusuk ya, makan di sini. Oh, siap nih. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal makan sate 200 tusuk. Stay tune terus ya bang. Sini, masuk. Masuk video saya. Ini enak loh. Neng, bayar dulu, Neng. Bayarnya bisa pakai kris gak? Udah ya. Setan. Welcome to Fivetainment, great way to enjoy life. Hai, halo Sobat Hits, balik lagi nih sama gue Fitria Dan gue Fatia. Nah gimana nih kabarnya Sobat Hits? Semoga baik-baik aja ya. Nah iya bener banget tuh ya Fit. By the way nih ya Fit, kita tuh sebenarnya lagi ada di mana sih? Jadi Sobat Hits di rumah, sekarang kita lagi ada di Huize Travely yang ada di Cideng, tepatnya nih di Kecamatan Gambir. Nah iya bener banget ya nih Sobat Hits. Kita bakalan ngajak kalian buat ngerasain Five di tahun 90-an nih Sobat Hits. Nah iya bener banget, BTW Ovat, sebenarnya Sobat Hits di rumah tahu nggak sih tadi kita abis parodiin film apa? Harusnya tahu nggak sih, kalau nggak tahu kayak kebangetan nggak sih? Kita tuh tadi lagi ngeparodiin salah satu scene legenda dari film Suzana. Nah iya bener banget, scene yang satenya 200 tusuk bang, itu bener-bener melegenda banget. Bahkan sampai dibuat meme sama parodi nih Fat di media sosial. Nah iya bener banget. Legenda itu tuh udah ngebekas banget di benak penonton dan bikin penonton itu merinding-merinding lucu gitu. Nah meskipun kita Gen Z nih ya, kita tuh tetap tahu kalau misalkan itu tuh film Suzana. Nah iya bener banget, tapi balik lagi ya Fat, sebenarnya nih Sobat Hits di rumah termasuk lu nih, tahu nggak sih ciri khas tersendiri nih dari film tahun 90-an? Karena kan yang gue tahu juga ya, bahwa film Susana ini adalah bagian dari film 90-an. Nah iya, kalau misalkan menurut gue sendiri nih ya, tahun 90-an itu punya ciri khas film tentang kisah perjodohan yang klasik nih, antara si miskin sama si kaya yang ujung-ujungnya tuh ngedirestui sama orang tua. Nah iya bener banget Sobat Hits, selain itu juga tentang kisah perjodohan karena orang tua, bener nggak? Nah iya bener banget, pokoknya nih ya, dua alur cerita yang udah gue sebutin sama Fitri sebutin itu udah jadi salah satu ciri khas dari film 90-an Sobat Hits. Nah iya seru banget nggak sih Sobat Hits? Mau tahu gimana kelanjutannya? Ikutin kita terus ya! Fit, ngomongin tentang film, lo tau gak sih ciri dari film tahun 90-an? Kalau menurut gue sendiri nih ya, film tahun 90-an kan itu ada yang namanya rumah sederhana sama kendaraan jadul kan. Nah itu tuh yang jadi filmnya makin autentik sama berasa banget jadulnya. Apalagi nih ya kalau misalkan lihat sekarang kayaknya tapi itu udah ketinggalan zaman gak sih? Nah iya bener banget, tadi kan film sendiri kan dibuat sesuai sama perkembangan zaman ya Fat. Kayak walaupun terlihat sederhana nih, ternyata di zaman itu tuh bener-bener kekinian banget loh. Nah iya bener banget, itu yang jadi pesona dari film tahun 90-an. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat nih ya, film tahun 90-an itu biasanya ngambarin suasana kayak kebersamaan, kehangatan, sama kesolidaritasan Fit. Oh gitu, tapi ya BTW banget, tadi kan sitkom kita udah mewakilkan banget gak sih gimana pesona dan karakteristik dari film Susana, bener gak? Bener banget, apalagi pasien Susananya bilang, bang sate 200 tusuk bang. Terus abangnya tuh bingung lah, Susana makan sate 200 tusuk terus hilang. Nah ya betul banget, kan emang karena film Susana ini kan mempunyai side komedi yang pastinya menghibur para penonton ya Sobat Hits karena lelucon-leluconnya. Bener banget, tapi kayaknya kita dari tadi udah Betul kebanyakan ngebahas sih, film gak betul sih? sih. Gimana kalau kita ngebahas vibes lain di era tahun 90-an? Boleh. Nah gimana kalau misalkan, tadi kan bener ya, emang di tahun 90-an nih khususnya di Indonesia banyak banget vibes-nya. Kalau misalkan kita bahas yang pertama tentang kepopuleran seni rupa dan grafiti di kalangan anak muda gimana? Nah iya bener banget, seni rupa atau grafitis yang biasa ada di jalanan itu melambangin kebebasan berekspresi Fit. Nah terus juga, selain itu juga ada budaya-budaya nongkrong di warung kopi sama juga di angkringan Fit. Itu udah jadi ciri dari tahun 90-an. Nah nggak 90 aja, sampai sekarang juga pasti adalah budaya-budaya Nah, nongki ya. Tapi balik lagi ada juga ternyata tentang budaya musik indie nih Fat. Nah
ternyata budaya musik indie itu di tahun 90-an ya mulai berkembang. Contohnya dimulai dari munculnya band-band lokal yang menggunakan alat musik alternatif. Nah iya, munculnya musik indie itu bikin warna baru di industri musik Indonesia, Fit. Betul banget. Tapi ya, yang gak kalah pentingnya juga nih ya, Fat, ada ternyata bukan budaya musik, tadi kan udah ya, budaya membaca di tahun 90-an. Nah, iya benar banget. Ada majalah yang namanya tuh majalah gadis yang kayak biasanya tuh dibaca sama remaja-remaja, terus juga ada majalah bobo yang biasanya tuh dibaca sama anak-anak, Fit. Betul banget. Kok kita kayak tahu banget ya tentang Iya, padahal 90-an? kita Gen Z nih Nah, ya. apa kita salah lahir kali ya di tahun 2000-an ini? Nah Sobat Hits, tadi kan kita udah ngebahas tentang five vibes di tahun 90-an, mulai dari film, budaya, terus musik indie. Nah, kira-kira tuh ada lagi nggak sih vibes yang lebih kece di tahun 90-an ini? Pasti ada, tapi lu pasti tahu kan, Fat, apa aja? Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang vibes yang itu tentang bahasa slang tahun 90-an, karena bahasanya tuh unik-unik banget, Fit. Ya bener banget, walaupun di zaman sekarang nih ya kelihatan nyeleneh sama unik banget yang tadi lu bilang, tapi kalau misalkan kita nih udah pakai bahasa itu di zamannya nih, serasa orang paling keren tahu sedunia. Bener banget, tapi betulnya lo bisa nggak tuh pakai bahasa slang tahun 90-an? Bisa sih dikit-dikit. Gue coba ya Sobat Hits. Bentar, gue siapin kata-kata dulu. Oke nih. Ogut bokeh banget nih, Fat, mau beli bakso tapi nggak ada dokat. Mantep banget tuh gue liat-liat, tapi kayaknya gue nggak mau kalah nih ya. Gue juga bisa nih pakai bahasa Coba. slang tahun 90-an. Bentar aja. Oke. Nih, Ogut tuh bete banget sama bokin Ogut kemarin tuh, gara-gara Ogut beli cireng di warung depan tapi dia cembokur sama Ogut. Bentar, bokin tuh artinya pacar. Bener banget. Lu lagi curhat. Ya gitu deh, 11-12 lah. Tapi nih ya, selain dari bahasa slang yang tadi udah kita kasih tahu nih ke Sobat Hits, ternyata ada satu bahasa lagi loh, bahasa G. Nah, lu tahu nggak bahasa Oh G? iya, bahasa gue tahu tuh yang biasanya dipakai buat kode-kode rahasia gitu karena. Nah, betul tapi banget. jujur gue tuh kurang nggak paham ya sama bahasa G itu sendiri tau. Nah, walaupun gue bisa sedikit-sedikit nih ya, gue coba ya Sobat Hits nih. Lu tahu nggak? Lu tebak ya? Ya bentar, gue fokus dulu nih ya. Oke, gue juga fokus nih paham ya. dari kata-katanya. Oke, nih. Pelan-pelan ya. Kuguaga, laga digi, cigintaga, baga ngeget, saga maga, 5-10 man. Nggak paham. Sekali lagi ya. Pelan-pelan, lu pelan-pelan. Oke. Kuguaga, laga digi, cigintaga, baga ngeget, saga maga, 5-10 man. Gue lagi jadi host 5 statement. Salah. Menang-menang 5-10 man yang gak gue rubah ya Sobat Hits. Dia cuma bisa nebak 5-10 man doang. Jadi artinya itu gua lagi cinta banget nih sama 5-10 man. Itu Fat artinya. Udah maaf deh, gue kan rada kurang ngerti tadi udah gue bilang gue kayak bener-bener anak Gen Z banget ya. Nah ya bener banget. Makanya nanti lo ajarin gue ya. Nah itu nanti gue bakal ajarin dia sih bahasa G. Nah, terus kita bakal ngapain lagi sih Fat? Gimana kalau kita tanya-tanya teman kita nih yang Oh, ya? anak Gen Z tentang bahasa slang tahun 90-an. Kira-kira mereka pada tahu nggak ya? Wah boleh banget. Let's go Sobat Hits. Lo tahu arti koit? Mati. Mati dong. Mati? Astaga naga. Astaga. Kaget. Enggak tahu. Borju. Borju enggak tahu. Kayaknya orang kaya nggak sih? Orang kaya. Bokis. Gak ada uang ya? Bagus tuh bohong. Bohong. Rokum. Rumah. Gak tahu. Rokum tuh rumah. Sendokir. Sendiri. Dokir tuh sendiri. Sendiri alias jomblo. Dokat. Dokat. Gue kurang tahu deh. Dokat. Gak tahu deh. Duit. Jayus. Jayus tuh cringe. Lucu. Jayus juga kurang tahu. Nah, selain bahasa slang yang mewarnai hari-hari anak 90-an, ternyata ada banyak permainan juga loh yang mengisi hari-hari anak generasi milenial yang belum kecanduan internet kayak sekarang ini.
Magic ini. Nah Sobat Kids, tadi kan kita udah ngebahas tentang era tahun 90-an mulai dari film, budaya, seni rupa, grafis, dan sampai udah main-mainan tradisional nih Sobat Kids. Gimana? Nostalgia banget kan? Nah ya, vibes 90-an tuh emang seunik itu dan sekeren itu dan seru banget gak sih? Bener banget ya, pokoknya apa yang tadi udah gue sama Fitri sampaikan, semoga bisa nambah pengetahuan baru dan bisa ikut nostalgia bareng kita nih. Nah betul banget, dan semoga Sobat Kids di rumah terhibur ya sama apa yang tadi kita sampaikan. Tapi sebelum penutupan banget ya Pat, gue mau challenge lu lagi nih pakai bahasa yang tadi kita udah bahas. Ih, apa lagi sih? Tapi Iya. boleh deh. Nih ya, kira-kira Sobat Kids di rumah juga bisa tebak nggak? Gue pengen ngomong apa ya? Nih, gue mikir dulu. Oke. Kagak mugu, cagan tinggi, bagal leget, kagak tinggi, igin-igi. Gak apa-apa sama sekali. Gue gak paham bahasa itu apa itu artinya. Nih, aku kasih tau bener-bener Gen Z banget. Iya, iya. Nih, jadi artinya itu kamu cantik banget hari ini. Terima kasih banget atas itu artinya ya. Yes, oke. Dan daripada kita bingung nih, dia bingung banget ngomongin bahasa lagi. Gimana kalau misalkan kita udahan dulu kali ya Sobat Kids, tapi sebelum itu bakal ada apa Pak? Nah, buat Sobat Kids jangan lupa untuk follow sosial media kita di @5TV.Veteran Jakarta ya Sobat Kids. Nah ya bener banget, kalau gitu gue Fitri ya, Dan gue Mati ya. pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Five Great Way to Enjoy Life. 5TV, be kreatif. Dah. Tinggal zaman gak sih? Dan ada ketinggalan zaman sih ya, tapi kan balik lagi kalau misalkan film kan dibuat tuh Sesuai dengan perkembangan zamannya. Audio udah. Ini cut.